شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Di matur inggih menika prantot adicara ing wekdal punika sepindah adicaranipun inggih menika pembukaan ingkang angka kalih inggih menika sambutan ingkang salajengipun inggih menika pengaosan rutin ingkang insyaallah badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Al Habib Hasan bin Ali Asghar. Dumateng para rawuh ingkang kula hormati, monggo adicara wonten ing siang menika kita bikat sareng kanthi waca suratul Fatihah. Mugi-mugi niat sae kula panjenengan sedaya ingkang karaya-yaya dugi saking dalemipun piyambak-piyambak wonten ing saat menika ugi hadi mursada tepih-tepih saking Tulungagung dugi mriki sugeng rawuh ji kawontenanipun ngluyu Masjid Fatkur Rahman. Jamaah ngeten iki Ci mlebet wana 10 kilo Ci. Dumateng para rawuh ingkang kula hormati, monggo adicara menika kita pikas sareng kanthi waca suratul Fatihah. Liridhoi ta'ala bi syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adicara ingkang salajengipun inggih menika sambutan niki nyuwun sewu ingkang sanget dumateng panjenenganipun Ketua MBC Kecamatan Ngluyu dhateng panjenenganipun Bapak Abdul Roji kaboreh maringi sambutan wonten ing sapunika wonten ing wekdal menika. Dumateng panjenenganipun Bapak Abdul Roji wekdal kawula sumanggaken. Monggo Pak Roji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayat amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang dipun sebahaken ingkang kawula taati saha kawula bekteni. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Habib Hasan bin Al-Asghar ingkang kula taati saha kula bekteni. Dumateng panjenenganipun saking pengurus jajaran Wakil Cabang Kecamatan Ngluyu saking Suriah saha Tanfidiyah ingkang kula hormati, saha saking pengurus ranting sekecamatan Ngluyu ingkang kula hormati ugi para bapak, para ibu, para rawuh sedaya rahimakumullah. Saderengipun kawula matur napa ingkang badhe kawula aturaken mangke larumiyin monggo kula dherekaken
tansah muji tasakur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa saat menika detik menika kita taksih dipun paring kesempatan dipun paringi kenikmatan kalian Allah sehingga kula lan panjenengan sedaya saged makempal ing menika majelis saged silaturahim dalam rangka inggih menika memperingati miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi rautinan majelis wonten ing Masjid Fatkur Rahman menika kantikan wontenan sehat wal afiat. Ingkang salajengipun salat ugi salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumeber dumateng ahli keluarga mugi-mugi kanthi perkempalan utawi pertemuan ing saah menika andadosaken sababipun kita pikantuk sahabatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Ingkang salehipun matur nuwun sanget kalian pranata aditara ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula mugi-mugi wekdal ingkang sekedhik menika saged kawula gunakaken ingkang saestenipun. Para rawuh ingkang kula hormati, kula minangkani wakil saking jajaran pengurus wakil cabang Kecamatan Kluyu sangat mendukung kegiatan ingkang kados makaten menika. Mugi-mugi kegiatan ingkang kados menika sageta mudawamah istiqomah min hadisaah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lan kawula ugi paring dukungan kanthi sak penuh-penuhipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, mengaten menggah sambutan saking jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kluyu. Dipun dhateng panjenenganipun dipun aturaken matur nyembah nuwun. Dumateng para rawuh ingkang kawula hormati, menginjak dicara ingkang salajengipun inggih menika mauidhah hasanah pengajian rutin kitab Arba'in An-Nawawiyah ugi dalam rangka Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah badhe dipun aturaken dening panjenenganipun guru kita inggih menika Al Habib Hasan bin Ali Assaghar. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan sakabehipun kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-awqat musimal khairat وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارات وزرع الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الداعي إلى الإسلام بأوضح البينات اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البريات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد
Yang kami hormati para ulama, para kiai, wa nakhussu bidzikir, para kiai, para ulama, pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngluyu dan pengurus Nahdlatul Ulama ranting Desa Gampeng, yang Masya Allah kita berterima kasih kepada beliau yang telah hadir di tengah-tengah kita ini. Masya Allah, ketuanya tawadhu, ketuanya tidak dipersilakan duduk di depan, duduk di sana. Jadi Masya Allah, Masya Allah, mungkin beliau Allah paring barokah, Allah paring lancar rezeki, panjang umur, sehat afiat insya Allah. Dan semoga seluruh para ulama Nahdlatul Ulama di Kecamatan Ngluyu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus bisa membimbing kaula panjenengan agar semakin dekat dengan Allah dan semakin cinta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati pengurus Masjid Fathur Rahman dan juga beliau Ustadz Andi, Ustadz Asrar, Yai Hudari, Mbah Jumari, Pak Haji Mursodo dan segenap para sesepuh, para tokoh masyarakat dan seluruh panitia yang membantu acara di siang hari ini, Banser, tim hadrah dan segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita berkumpul tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di tanggal ini mulai tadi malam bergema salawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan acara-acara Maulid Nabi tiada hentinya di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini satu kenikmatan yang harus kita syukuri, pertanda bahwasanya di hati umat Islam masih ada cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara buktinya adalah kehadiran panjenengan di majlis atau di masjid yang mulia ini. Ini menunjukkan bahwasanya dalam hati kita ada kerinduan dan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad, yang semoga dengan kerinduan dan kecintaan yang tertanam dalam hati kita di siang hari ini, kelak Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, acara semacam ini adalah acara yang dianjurkan di dalam agama Islam. Acara yang semacam ini tidak seperti yang dituduhkan oleh sekelompok kecil, mereka yang mengatakan bahwasannya maulidan itu adalah bid'ah. Ada yang mengatakan maulidan itu bukan ajaran Nabi, dan ini adalah fitnah terhadap amaliyah kita ahli sunnati wal jamaah. Amaliyah memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amaliyah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sendiri. Sudah tidak asing di dalam syariat kita semuanya mengetahui ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Di antara puasa sunnah yang dianjurkan untuk umatnya Nabi Muhammad adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini para hadirin, pernah suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu." Aku berpuasa di hari Senin karena di hari itu aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sebuah isyarat dari Nabi Muhammad bahwasanya Nabi memperingati daripada hari kelahiran daripada beliau dengan berpuasa di hari Senin, sehingga memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para hadirin bisa kita aplikasikan dengan segala macam bentuk ibadah. Semisal karena ini hari kelahiran Nabi, seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya. Karena ini hari kelahiran Nabi, seorang ibu
memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang biasanya di hari-hari yang lalu kalau makan sehari-hari masaknya sayuran, hari ini masaknya ayam. Nggih. Panjenengan dinten niki masak napa? Napa nggih panggah sayuran? Dan ini dianjurkan oleh para ulama kita. Bahkan mereka mengatakan adakan maulid Nabi di rumah-rumah kalian di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Yang mungkin banyak orang yang memahami bahwasanya mengadakan maulid berarti harus undang-undang warga, berarti harus menyiapkan banyak makanan, berarti harus butuh duit yang banyak. Peringatan maulid itu para hadirin tergantung kemampuan kaula panjenengan. Kalau kita kiranya tidak mampu mengundang warga, mengundang tetangga, adakan maulid di rumah dengan istri dan anak-anak kita. Cuman mungkin ada di antara kita yang menganggap itu adalah hal yang aneh. Mosok maulidan namung bertiga, mosok maulidan cuman berempat di rumah. Tidak ada syarat mau membaca maulid kados ngeten iki, tidak ada syarat seperti salat Jumat. Nah, lek salat Jumat madhab Syafi'i dianggap yang muktamad yang sah itu 40 jamaah. 40 jamaah yang asli dari tempat atau qaryah tersebut. Ini tidak seperti itu para hadirin. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan tentang maulid yang dibaca ini, maulid yang dikarang, barang siapa yang memiliki hajat maka hendaknya dia melazimi maulidku ini. Siapa yang melazimi maulidku ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajatnya. Sehingga banyak di luar sana para hadirin orang itu yang baca maulid sendirian di rumah. Kalau kita anggapnya aneh, masa baca maulid piyambakan, mboten enten hadroe, mboten asik nggih. Nggih pun jenengan yang bapak-bapak nggih, yang suami baca, yang ibu nabuh ngoten nggih. Mboten gadah hadroh pek damel panci teng griya. Yang penting maulidan. Ndak bisa kita tidak terbiasa baca maulid, solawat. Masak solawat tak bisa, hidangkan makanan, masak masakan yang enak, kemudian sebelum dimakan ayo kita baca solawat. Misal solawat tibil kulub 3 kali, atau solawat al-busra 3 kali, atau solawat nariyah, atau solawat apa yang kita hafal kita baca, setelah itu makan, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus memperingati acara semacam ini? Sehingga dikatakan oleh Imam Dibai, seandainya kita lakukan atau kita buat acara maulid setiap saat, lakana wajib, itu memang kewajiban kita. Kenapa? Untuk kaula panjenengan saged kenal dan cinta dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta kepada Nabi itulah yang bisa menjadikan kita kelak di akhirat berkumpul bersama Nabi kita Muhammad. Sebagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat datang ya Rasulullah? Nah, ini ada sahabat para hadirin tanglet datang Nabi Muhammad, kiamat ini kira-kira dugine kapan ya Rasulullah? Semua orang takut dengan kiamat, ini sahabat malah tanya datangnya kapan. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ma'adat talaha, kau tanya kapan kiamat, memang apa yang sudah kau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku tidak mempersiapkan apapun. Aku tidak punya amal ibadah yang cukup ya Rasulullah untuk menyambut datangnya kiamat. La salat, wala siyam, wala haj, wala umrah. Ibadahku sedikit, salatku sedikit, puasaku sedikit, hajiku sedikit, umrahku sedikit. Sehingga untuk menyambut datangnya hari kiamat, aku hanya mempersiapkan bekal ya Rasulullah, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian apa jawab Nabi kita Muhammad para hadirin? Al-mar'u ma'aman ahab. Dalam riwayat Nabi Muhammad mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kalau begitu engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai.
lek kaulah panjenengan di dunia ini cinta sama Nabi Muhammad, maka insya Allah nanti Allah akan kumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan para hadirin, kira-kira awake dhewe niki cinta napa mboten kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan acara-acara semacam ini kita bisa mencintai Sayyidina Muhammad, karena biasanya di majelis-majelis maulid semacam ini diceritakan tentang Sayyidina Muhammad, diceritakan tentang wajah indah Sayyidina Muhammad, diceritakan tentang sifat agung Sayyidina Muhammad, sehingga semakin kita mengenal sejarah hidup Sayyidina Muhammad, semakin kita cinta kepada Sayyidina Muhammad. Nah, maka para hadirin, kita bahas sedikit tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad. Yang pertama kita bahas tentang fisiknya Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab maulidnya beliau mengatakan sedikit sifat tentang Nabi Muhammad. Sayyidun dihkuhut tabassumu wal masyul huwaina wa naumuhul ighfa'u ma siwa khulqihin nasimu wala ghairu muhabrawdatun ghanna'u. Kata beliau Al-Habib Ali, Sayyidun, beliau ini adalah seorang pemimpin, dan ini adalah perkataan beliau Nabi Agung Muhammad. Dalam hadisnya beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin semua anak cucu Adam tanpa aku sombong. Jadi Nabi sebutkan ini bukan Nabi sombong, tapi Nabi ingin berikan kabar kepada kita siapakah pemimpin daripada semua manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi kita Muhammad mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Allah Adam dan nabi-nabi setelahnya semuanya ada di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Oleh karenanya Nabi Adam itu, para hadirin, pernah berwasiat kepada putranya. Nabi Adam punya putra, diantaranya namanya Sis. Namanya Sis. Nabi Adam berkata, ya bunayya, wahai putraku, ingatlah, tanamkan dalam hatimu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhlah kamu dengan aturan Allah. Dan yang kedua, wahai putraku, jangan kau lupakan Muhammad. Padahal Nabi Adam saat itu hidup. Nabi Adam ini manusia pertama. Nabi Muhammad belum lahir di masanya Nabi Adam. Nabi Adam sudah berwasiat kepada putranya, wahai putraku, jangan kau lupakan Muhammad. Kenapa? Apa kata Nabi Adam? Karena tidak aku melihat nama Allah tertulis kecuali setelahnya ada nama Muhammad. Tidak aku melihat pintu-pintu surga, pintu-pintu istana di dalam surga, kecuali tertulis di depannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku mengelilingi langit-langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lihat tiang-tiangnya semua tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di saat aku berada di surga, wahai putraku, aku melihat para bidadari yang begitu banyak, dan di keding bidadari itu tertulis nama Muhammadur Rasulullah. Aku melihat tanaman yang begitu banyak di surga, yang di setiap daun-daun yang tumbuh daripada tanaman surga itu tertulis di daun-daun tersebut Muhammadun Rasulullah. Tidak ada satu tempat yang Allah ciptakan di akhirat kecuali pasti ada nama Nabi Muhammad di situ. Maka wahai putraku, ingatlah Nabi Muhammad. Jangan kau lupakan Muhammad. Karena sungguhnya malaikat tidak pernah mereka melupakan Muhammad. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi belum turun sama Nabi Adam sudah memperingatkan putranya. Jangan kau lupakan Muhammad, karena malaikat tidak pernah melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di mana-mana ada nama Muhammad, aku yakin Muhammad itu adalah satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika mereka, malaikat dan para anbiya, mereka mencintai Nabi Muhammad, kenapa kita umatnya Nabi tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau seorang pemimpin.
Dhihkuhut tabassumu. Nabi Muhammad niku para hadirin kalau tertawa hanya tersenyum. Tertawanya Nabi paling mentok niku tersenyum lebar yang tidak sampai mengangkat mulutnya atau membuka mulutnya. Beda sama kawula panjenengan, nggih. Lek wis ngakak niku nggih mangap saamban-ambane, nggih. Ini Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kalau tertawa paling mentoknya tertawa Nabi Muhammad tersenyum. Wal masyul huwaina, dan Nabi itu para hadirin punya paras yang tidak tinggi sekali tapi juga tidak pendek, sempurna. Tingginya Nabi niku tinggi yang sempurna, yang sampai dikatakan oleh beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa idza masa fa ka'annama yanhattu min sabab. Nabi Muhammad itu kalau berjalan bareng-bareng bersama para sahabat, ratusan para sahabat, seakan-akan Nabi Muhammad itu turun dari tempat yang tinggi, turun dari dataran tinggi menuju ke bawah. Artinya apa? Seandainya Nabi berjalan, kalian para sahabat, rombongan para hadirin, semua sahabat yang ada di belakang, bahkan yang paling ujung di belakang sendiri, mereka tahu di mana posisi Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi bukan orang yang sangat tinggi sekali, tidak, sempurna tingginya, tingginya normal dan sempurna. Itu Nabi kita Muhammad. Dan beliau mengatakan Nabi itu para hadirin wal masyul huwaina. Nabi itu kalau jalan tenang para hadirin, kalau jalan itu santai Nabi Muhammad. Tapi setiap sahabat yang berjalan di belakang Nabi Muhammad pasti tidak mampu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang berjalan di belakang Nabi Muhammad tidak mampu untuk nututi Nabi, sehingga siapapun yang berjalan di belakang Nabi pasti mereka harus buru-buru jalannya, harus cepat jalannya, padahal jalannya Nabi itu santai para hadirin. Nah, ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau jalan itu santai tapi cepat para hadirin. Kok bisa? Karena setiap tujuan Nabi Muhammad itu selalu dilipat, dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dari Tulung Agung berangkat tadi 9:30 dengan teman-teman. Nah, berangkatnya hari ini agak siang. Karena dari tadi malam tidak berhenti para hadirin. Tadi malam maulidan mulai berangkat kemarin sore. Kemarin sore jam 5 kita berangkat ke Blitar, acara ba'dal maghrib. Selesai acara ba'dal maghrib sampai Isya, lanjut lagi acara yang kedua dari Isya sampai jam 11 malam sampai rumah. Jam 11 malam sampai rumah, jam 1 berangkat lagi ke Trenggalek. Jam 1 malam maulidan di Masjid Agung alun-alun Trenggalek. Nah, nanti suatu hari kita perlu coba nih di Ngeluyu bikin maulid jam 1 malam. Oke, kira-kira panjenengan dugi nopo to nek. Tadi malam hujan, ya, tapi luar biasa yang hadir banyak para hadirin. Yang hadir banyak dan semangatnya mereka bahkan sampai ada yang tidak kuat sampai jatuh. Ya, rupanya tidak biasa begadang, ya. Sampai jatuh di tengah-tengah majelis. Ya. Semangat apa yang mereka cari karena cinta sama Nabi Muhammad. Sampai rumah tadi jam 6 pagi kira-kira, 5:30 atau jam 6 pagi. Istirahat sebentar, sebenarnya ada undangan di Yai Abbas tadi. Wah, sudah tidak kuat. Ya. Sudah tidak kuat, akhirnya yang di Yai Abbas bolos saya. Ya. Yang di Yai Abbas bolos langsung ke sini ya akhirnya. Harusnya tadi dari Trenggalek kalau mau hadir Yai Abbas ya tidak pakai istirahat, langsung ke Nganjuk ke Yai Abbas. Tapi tidak kuat, akhirnya istirahat sebentar, kemudian lanjut ke sini 9:30. 9:30 sampai sini 1:30. Berarti berapa jam? 3 jam. Nah, kalau Nabi yang jalan para hadirin, yang umumnya kita berjalan menempuh jarak dari Tulung Agung menuju sini, menuju ke Ngeluyu ini 3 jam misalnya, Nabi Muhammad cukup setengah jam sudah sampai. Kenapa? Dilipat bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya Nabi tampaknya jalannya santai, tapi sahabat berlari di belakang, ngejar sahabat. Padahal Nabi itu santai. Lek misal kaulah panjenengan jalan bareng-bareng nggih. Kok kula napa niku melampai tadi cepet. Cukup jenengan tegur, Beb, ojo cepet-cepet, Beb, ra kuat aku, kan gitu. Aku ndak kuat, Beb, ngos-ngosan. Lah ini mau negur Nabi ini sudah sampai jalannya. Terus mau disantaikan lagi seperti apa coba? Ndak bisa. Sehingga memang itu mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad itu punya wajah, para hadirin, wajah yang paling tampan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan ketampanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit, seorang sahabat Nabi Muhammad yang ahli dalam bidang ilmu syair. Beliau mengatakan, wa ajmalu min kalam taraqatu ainun wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Orang yang berwajah tampan, tidak pernah mata ini melihat yang lebih tampan darimu, wahai Muhammad. Dan tidak ada satupun seorang ibu yang pernah melahirkan bayi laki-laki yang setampan dan sebaik dan sempurna dirimu, wahai Muhammad. Sehingga jika kaulah panjenengan ini, para hadirin, mungkin sering kita mendengarkan kisah tentang ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tetap Nabi Muhammad yang nomor satu. Nabi Muhammad yang paling tampan. Yang kedua baru Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Punya wajah yang tidak mudawwar, tidak terlalu bulat, dan juga tidak terlalu lonjong. Sehingga wajahnya Nabi niku bentuknya sempurna, para hadirin. Ada orang itu yang wajahnya lonjong, nggih. Ada yang wajahnya bulat. Lek wis kadung bulat kaya semongko, nggih. Lek wis kadung lonjong kaya kates, nggih. Nabi Muhammad tidak sempurna. Kulitnya putih, matanya bulat, matanya sempurna. Yang hitam daripada hitamnya mata ini tampak hitam sekali, yang putih tampak putih sekali. Sampai para sahabat itu mengatakan, di saat kami duduk bermajlis dengan Nabi Muhammad, kami yang duduk di tengah atau yang di belakang, kami bisa melihat sinar putihnya daripada mata Nabi kita Muhammad SAW. Saking putihnya mata Nabi. Kalau saya suruh lihat putih mata panjenengan, jelas belas, jenengan lihat putih mata saya tidak jelas sama sekali. Kenapa campur aduk, enten sing enek kuningnya titik, nggih. Kakean apa? Biasanya enten kuningnya kakean apa? Kan ngudut, nggih. Enten abang, nggih. Kurang tidur. Nabi Muhammad ada sempurna, para hadirin. Padahal tidurnya Nabi itu jarang. Nabi itu kalau tidur sebentar, kita tidak tidur sebentar mata sudah merah. Nabi Muhammad walaupun jarang tidur tidak merah matanya, tetap putih dan bersinar lagi matanya Nabi kita Muhammad itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW, para hadirin, beliau punya hidung itu sempurna. Ada orang itu yang hidungnya mancungnya mancung kebablas, sehingga napa niku nekuknya niku terlalu, ngoten nggih. Nekuknya terlalu. Jadi kalau Nabi Muhammad sempurna. Kalau selain Nabi Muhammad, lek mancung kemancungan, lek mundur kemunduran, nggih. Lek Nabi Muhammad sempurna, tepat di sasarannya, sehingga dilihat itu enak, nyaman, para hadirin. Tapi para hadirin yang perlu kita ketahui dari kisah ketampanan wajah Nabi Agung Muhammad, dan itu yang diceritakan oleh mereka para sahabat, itu belum seluruhnya, para hadirin. Kenapa? Kenapa mereka para sahabat mengatakan nikmat memandang wajah tampannya Nabi Muhammad yang kami lihat di dunia itu belum sempurna? Kenapa? Karena wajah tampannya Nabi Muhammad itu adalah salah satu nikmatnya surga. Yang nikmat surga itu tidak akan bisa dirasakan di dunia.
Sehingga nanti siapapun di antara mereka, para sahabat dan orang-orang soleh yang pernah berjumpa, melihat wajah Nabi Agung Muhammad, yang mereka mengatakan sangat tampan sekali, nanti di surga Nabi Muhammad akan tampak lebih tampan lagi daripada yang di dunia. Karena salah satu nikmatnya surga adalah ketampanan wajah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari akhlaknya Nabi, para hadirin, Nabi niku tiyang ingkang dermawan. Dan ini salah satu daripada sifatnya para nabi. Kata Imam Ghazali, tidak ada satupun nabi yang pelit, itu tidak ada. Semua nabi dermawan. Di antara banyaknya para nabi ini, yang paling dermawan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dikatakan, para hadirin, dalam kitab Syama'il atau kitab yang menjelaskan tentang kehidupan dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabitu wa fi darihi dirhamun au dinarun. Nabi Muhammad itu tidak pernah tidur di rumahnya selagi masih ada uang di rumahnya. Jadi kalau tidur ada duit di rumah Nabi Muhammad itu tidak tenang, para hadirin, tidak bisa. Sebaliknya dari kita, nggih. Kalau kita di rumah tidak ada duit, tidak bisa tidur, nggih. Kalau Nabi Muhammad selagi ada duit di rumahnya tidak bisa tidur Nabi kita Muhammad. Sehingga seringkali Nabi itu keluar malam-malam untuk apa? Menghabiskan duitnya, disedekahkan kepada fuqara dan masakin, para hadirin. Dan Nabi Muhammad itu sangat cinta dengan orang-orang fakir dan miskin. Kalau kita ingin meniru Nabi Muhammad, maka dikatakan oleh Imam Ghazali, tanda cinta kepada Nabi itu adalah dua: cinta kepada para ulama dan cinta kepada fuqara. Kalau kita bisa mencintai keduanya, berarti kita telah mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali dalam maulidnya Simtud Durar tadi mengatakan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Idza da'ahu, kalau Nabi itu diundang oleh orang miskin, dipanggil oleh orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, Nabi bersegera untuk memenuhi panggilan orang miskin itu. Berbeda dengan kita, lek sing ngundang tiang miskin boten dugi, nggih. Alah paling orang nek berkatane. Tapi kalau Nabi yang ngundang orang miskin, Nabi nomor satu kan, para hadirin. Sehingga Nabi tidak pernah membedakan, oh ini yang ngundang orang kaya. Dan Nabi itu kalau lagi ngumpul dengan para sahabat, beberapa sahabat itu, tidak ada satupun mereka para sahabat yang tidak ditoleh oleh Nabi Muhammad. Semuanya diajak bicara satu persatu. Sehingga bubar dari majelis, semua sahabat yang berkumpul dengan Nabi Muhammad, mereka akan mengatakan kepada kawan-kawannya, akulah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya merasa paling dicintai. Sampai pernah suatu hari, para hadirin, ada 3 orang sahabat yang saling berdebat. Kenapa? Karena semuanya mengatakan aku yang paling dicintai sama Nabi. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, dan Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Ali mengatakan akulah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Sayyidina Ja'far mengatakan tidak, aku orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Zaid tak terima, bukan kalian berdua, tapi aku yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Sehingga tidak mereka berkumpul dengan Nabi kemudian mereka meninggalkan Nabi, kecuali mereka semuanya merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Muhammad. Sampai akhirnya mereka bertiga ini karena debat ingin mencari kabar dan kebenaran siapakah di antara mereka bertiga yang paling dicintai oleh Muhammad. Bertiga rombongan datang ke rumah Nabi Muhammad. Ya sudah, ayo kita buktikan ke rumah Nabi, siapakah di antara kita bertiga ini, Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Zaid bin Harithah, yang paling dicintai oleh Muhammad. Sampai di rumah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu adil, para hadirin. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah di antara kami bertiga yang paling kau cintai ya Rasulullah? Sehingga kalau Nabi jawab, kamu wahai Ali misalnya, pasti Sayyidina Zaid dan Sayyidina Ja'far akan sedih. Tapi Nabi Muhammad itu adil. Apa kata Nabi Muhammad? Semuanya bertiga dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, engkau wahai Ja'far adalah sepupuku yang paling mirip denganku wahai Ja'far. Jadi Sayyidina Ja'far ini dan Sayyidina Ali ini sepupunya Nabi.
Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu sangat mirip sekali dengan Rasulullah. Dipuji sama Rasulullah, engkau sangat mirip denganku wahai Ja'far. Dan engkau wahai Ali, engkau adalah menantuku. Engkau sepupuku dan kau menantuku. Dan kau termasuk orang yang alim wahai Ali. Kemudian Sayyidina Zaid bin Harisah, dan engkau wahai Zaid bin Harisah sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Semuanya dipuji. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang saling menjatuhkan satu sama lain. Karena apa? Semuanya merasa dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu, para hadirin, orang yang sangat dermawan. Sehingga pernah satu hari ada orang kafir, entah itu Yahudi atau Nasrani, datang kepada Rasulullah. Dia miskin, minta sedekah sama Nabi. Jadi orang di luar Islam minta sedekah sama Nabi. Kemudian apa yang Nabi berikan? Para hadirin, di saat itu Nabi baru mendapatkan hadiah beratus-ratus ekor kambing, yang sehingga kambingnya Nabi Muhammad itu memenuhi satu lembah. Satu lembah itu satu tempat yang terletak di antara dua bukit. Satu lembah. Yang itu suatu lembah itu penuh dengan kambing, para hadirin, yang dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ini orang kafir minta bantuan sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Itu kambingku yang memenuhi satu lembah, semuanya aku hadiahkan untukmu. Coba. Awake dhewe kan didatangi pengemis, kira-kira jenengan paringi kambing napa 2000 pun paling gede niku nggih. Lek saged enten 500 nggih 500 nggih. Ini satu lembah yang penuh dengan kambing, berarti bukan satu ekor atau dua ekor kambing, puluhan bahkan mungkin ratusan kambing. Itu dihadiahkan kepada satu orang yang dia bukan orang muslim, para hadirin. Tapi lihat hikmahnya, melihat hadiah dari Nabi Muhammad ini, para hadirin, kaget ini orang kafir ini kaget. Pulang dia ke kampungnya, ke desanya, bawa ratusan atau puluhan kambing itu. Begitu sampai masuk di desanya, dia teriak, ya ma'saral gaum, wahai masyarakat yang tinggal di desaku, ayo kita berbondong-bondong masuk Islam. Karena sungguhnya Muhammad itu adalah benar-benar Nabi yang sebagaimana kita ketahui di kitab-kitab terdahulu, bahwasanya akan datang seorang Nabi yang kalau bersedekah tidak pernah takut kefakiran, yang kalau sedekah tidak pernah takut jatuh miskin. Dialah Muhammad. Ayo kita semuanya masuk Islam. Satu desa masuk Islam gara-gara Nabi Muhammad menghadiahkan satu lembah kambing kepada ini satu orang kafir. Coba hikmahnya luar biasa. Satu kampung masuk Islam gara-gara Nabi kasih kambing. Dan ini terus diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada keluarganya, para hadirin. Sehingga pernah diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far pernah bertiga ini, para hadirin, berangkat dari kota Madinah untuk menjalankan ibadah haji. Berjalan 3 orang ingin menjalankan ibadah haji pergi ke Mekah. Yang perlu kita ketahui, Mekah Madinah itu jaraknya jauh, para hadirin. Jangan bayangkan Mekah Madinah ini seperti ngeluyu alun-alun Nganjuk. Mekah Madinah itu kalau sekarang para jamaah yang umroh dari Jawa Timur biasanya menuju ke Madinah duluan, baru dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah menuju ke Mekah itu naik bis. Itu kira-kira membutuhkan waktu 4-5 jam perjalanan, para hadirin. 4-5 jam perjalanan. Oh, berarti nggih 11-12 yang kalian ya Trenggalek ngeluyu lah beb. Tebih, para hadirin, beda. Dulu saya nyangkanya seperti itu. Saya kira Madinah Mekah itu yang mungkin kayak Tulungagung Surabaya mungkin ya. Karena hitungan jamnya kan segituan ya, kalau tidak lewat tol ya. Hitungan jamnya 4 jaman sampai 5 jam ya. Ternyata begitu saya Allah takdirkan
umroh para hadirin, saya duduk di depan, saya lihat speedometernya sopir bis. Jalannya itu tidak pernah di bawah 150 para hadirin. Jalannya 180, kadang dilihat sampai hampir 200 ya jalannya. Karena apa? Di sana tidak ada motor. Jadi tidak ada apa namanya the power of emak-emak mboten enten nggih. Engkang letting kanan belok kiri mboten enten mereka nggih. Jadi mobil semuanya sangat kenceng, jalannya lebar-lebar. Oh, sehingga pantas perjalanan yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang cepat 4 sampai 5 jam. Sehingga kalau dibayangkan mungkin jaraknya Madinah Mekah itu seperti Nganjuk kemana ya? Mungkin ke Cirebon mungkin ya, atau ke Indramayu ya. Mungkin segituan jaraknya. Lah ini ditempuh dengan jalan kaki orang-orang dulu tuh kalau haji para hadirin ya. Sehingga hijrahnya Nabi Mekah Madinah itu tidak dekat, butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Di tengah perjalanan bekalnya hilang, dicuri sama orang. Yang digunakan untuk makan minum hilang semuanya. Sehingga mereka bertiga ini kelaparan para hadirin. Kelaparan, kehausan di bawah terik matahari, di padang pasir yang panas. Beliau bertiga teruskan jalannya sampai ketemu satu kemah kecil yang mereka bertiga berharap semoga di kemah itu ada penghuninya yang mau memberikan sedikit sedekah kepada kita atau hadiah kepada kita untuk kita minum agar haus kita ini hilang. Akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far mendekati kemah tersebut, tenda itu, dan didapati di dalamnya ada seorang nenek tua para hadirin. Yang diantara mereka bertiga mengatakan, wahai nenek, adakah air untuk kami? Kata si nenek, tidak ada, adanya kambing. Saya punya satu kambing, tapi kambing ini bisa menghasilkan susu. Kalau memang kalian haus, maka ambillah susu dari kambing ini. Akhirnya diperahlah susu kambing tersebut diminum, dan masih lapar para hadirin. Karena beberapa lama menahan tidak ada makanan yang masuk ke perut. Kemudian di antara mereka bertiga ini ada yang mengatakan, wahai nenek, adakah makanan sedikit untuk kami karena kami sangat lapar sekali. Apa kata nenek? Tidak ada, saya tidak punya makanan kecuali ada di antara kalian bertiga yang mau menyembelih kambingku ini. Kambing satu-satunya, kambing yang dimiliki oleh nenek namun setunggal niki. Kalau kamu mau sembelihlah kambingku, aku tidak bisa nyembelih. Jika kamu bisa sembelih, sembelihlah, nanti aku yang masak. Akhirnya disembelih sama Sayyidina Abdullah bin Ja'far, disembelih kambingnya. Kemudian dagingnya setelah dikuliti diberikan kepada nenek, dimasak sama neneknya, dihidangkan kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Makan kenyang para hadirin. Begitu selesai, Sayyidina Hasan mengatakan kepada nenek ini, alhamdulillah, terima kasih banyak atas bantuanmu wahai nenek. Coba, ini tinggalin namun di tenda para hadirin, nggak ada kambing setunggal, disembelih sisan. Padahal kambing ini tiap hari yang digunakan oleh nenek dan suaminya. Nah, suaranya sudah mulai habis. Yang kambing ini digunakan oleh nenek dan suaminya untuk minum tiap hari, menambal rasa lapar di perut mereka. Disembelih, sudah tidak ada tempat atau apa sesuatu yang bisa digunakan untuk makan dan minum atau mengganjal lapar tiap hari. Pergi, Sayyidina Hasan mengatakan gini, wahai nenek, jika suatu hari kok kamu masuk kota Madinah, temui aku kata Sayyidina Hasan. Baiklah, insya Allah, kata neneknya. Akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Ja'far melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Ja'far pergi, para hadirin, datang suaminya nenek ini, kakek tua. Sudah tua kakeknya. Neneknya sudah tua, kakek pun juga sudah tua ini. Kemudian si nenek begitu kakek sampai, si nenek cerita, wahai suamiku, tadi ada tamu. Oh, siapa? Wahai istriku, ada 3 orang dari bangsa Quraisy dari Madinah yang mau berangkat haji ke sini dalam keadaan mereka sedang haus dan lapar. Terus apa yang kau berikan kepadanya? Pertama, aku berikan air susu. Ternyata mereka masih lapar wahai suamiku. Terus apa yang kau hidangkan? Ya, aku suruh mereka nyembelih kambing kita. Marah ini kakek.
Oh, ngomel-ngomel dia. Piye to awakmu iki? Oh, kambing mek siji-sijine lho malah disembelih. Ngomel-ngomel si kakek ini. Nah, neneknya karena istri soleha ya ndak balas omelannya, ya senamung mantuk-mantuk. Nggih. Akhirnya tambah parah keadaan kakek dan nenek ini para hadirin. Yang biasanya kalau lapar bisa minum air susu dari kambing tersebut, sekarang sudah tidak ada kambingnya. Akhirnya apa? Di saat kakek dan nenek niki lapar para hadirin, yang dia cari adalah napa? Kotoran onta. Dikumpulkan kotoran onta niku, kemudian dicuci. Berharap napa? Berharap ada biji kurma yang tersisa di kotoran onta niku. Berharap onta ini makan kurma-kurma yang masih di pohon itu, yang kemudian perutnya tidak bisa mencerna biji kurmanya. Nah, itu biji kurma yang tidak tercerna nih. Kalau jenengan apa? Misalnya kita makan apa? Makan salak kok kelelekan bijine. Nah, nah, pasti perut kita tidak bisa mencerna biji salaknya nih. Kenapa makan sawo bijine kelelek? Nah, ini tidak bisa dicerna. Keluarnya ya ada biji sawonya. Nah, ini dicuci kotoran itu para hadirin. Dicari biji kurmanya, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan diapakan? Dibawa ke pasar, siapa tahu ada orang yang mau beli biji kurma ini untuk ditanam lagi maksudnya. Tiap hari kalau cari makan seperti itu. Sampai pernah suatu hari ada hajat, dia harus pergi ke kota Madinah, di tengah perjalanan lapar. Sehingga dia lakukan pekerjaan yang sama, mengumpulkan kotoran onta, dicuci, berharap ada biji kurma yang tersisa di kotoran onta itu. Tiba-tiba para hadirin, Sayyidina Hasan lewat, ngelihat kok perasaan saya pernah tahu ini nenek-nenek ini. Didekati sama Sayyidina Hasan, kemudian diajak ke rumahnya. Nenek, ingat aku? Tidak. Siapa kamu? Saya ini loh nek, yang pernah datang mampir ke tenda nenek dulu waktu berangkat haji. Kami kehausan bertiga, kami kelaparan, sehingga nenek sembelihkan kami kambing untuk kami makan. Sedangkan itu nenek punya kambing satu-satunya. Oh iya saya ingat, kata si nenek. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Membalas kebaikan si nenek ini. Sayyidina Hasan manggil santrinya. Wahai gulami, wahai santriku sini. Ini duit, tolong pergi ke pasar kambing, belikan nenek ini kambing 1000 ekor. Coba belikan nenek ini kambing 1000 ekor. Tadi ganti yang dikeluarkan berapa? 1 ekor kan? Kambing. Sama Sayyidina Hasan disuruh santrinya beli kambing 1000 ekor. Akhirnya selesai beli kambing 1000 ekor, santrinya mengatakan, sudah wahai Sayyidina Hasan, nah sekarang masuk, coba lihat di lemari, ambil duit 1000 dinar, berikan kepada nenek ini. Jadi dapat hadiah dari Sayyidina Hasan 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Dinar itu mata uang emas para hadirin, yang kalau diduitkan sekarang yang mungkin ratusan juta sampai miliaran mungkinnya. Kemudian tidak cukup di situ para hadirin, karena dulu nenek ini berbuat baik kepada 3 orang. Sayyidina Hasan berkata kepada santrinya, wahai anakku, bawa dan antarkan nenek ini ke rumah adikku Husain. Antarkan nenek ini ke rumah adikku Husain. Diantarkan sama santrinya nenek ini ke rumah Sayyidina Husain. Begitu sampai di rumah Sayyidina Husain ingat langsung, wah ini nenek yang pernah nyembelih kambingnya untuk kita. Kemudian, dari mana engkau wahai nenek? Aku dari rumah Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Husain mengatakan kepada nenek ini, apa yang dihadiahkan oleh kakakku Hasan kepadamu wahai nenek? Kakakmu ngasih aku hadiah 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Kemudian Sayyidina Husain mengatakan kepada santri ini duit, pergi ke pasar kambing, belikan untuk nenek ini 1000 ekor kambing lagi. 1000 ekor kambing lagi. Kemudian selesai beli 1000 ekor kambing lagi, Sayyidina Husain mengatakan, sekarang ambil duit di lemariku 1000 dinar, berikan lagi kepada neneknya. Sudah berapa kambingnya para hadirin? 2000 kambing plus duit 2000 dinar. Masih kurang 1 orang yang pernah ditolong sama si nenek ini. Siapa? Sayyidina Abdullah ibn Ja'far. Sayyidina Husain mengatakan kepada santri itu, ya gulami, wahai anakku, antar nenek ini ke rumah Abdullah bin Ja'far. Dia antar ke rumah Abdullah bin Ja'far. Sampai di rumah Abdullah bin Ja'far, kata Sayyidina Abdullah bin Ja'far, ya wahai nenek,
Apa yang dihadiahkan oleh Hasan dan Husain untukmu? Kata si nenek, Hasan dan Husain memberikan kepadaku 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Ja'far? Sayyidina Abdullah bin Ja'far ini orang kaya, orang hati ini. Dia suruh santri, wahai santri, ini duit, belikan di pasar 2000 ekor kambing. Belikan di pasar 2000 ekor kambing, berikan kepada nenek ini. Dan ambil di lemariku 2000 dinar, berikan kepada nenek ini. Berapa berarti kambingnya? 4000. Duitnya berapa? 4000 dinar. Dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far, beliau mengatakan apa? Kalau aku tidak takut kurang ajar sama kedua cucu Rasulullah, niscaya aku akan berikan kepadamu wahai nenek yang lebih banyak daripada 2000 kambing. Cuman aku takut kalau aku lebihi nanti dikira aku ini menyaingi daripada cucunya Nabi. Seandainya kok kamu tidak ketemu Sayyidina Hasan tapi ketemu aku duluan, mungkin tak kasih 5000 kambing kamu. Coba lihat, saking sugihnya Sayyidina Abdullah bin Ja'far ini. Di perjalanan kehilangan ini mereka bertiga ini, Sayyidina Abdullah bin Ja'far saat itu punya duit, punya harta. Kalau sekarang kita kehilangan duit masih bisa pakai ATM. Zaman dulu tidak ada ATM tengah gurun pasir, sehingga tidak mungkin balik ke Madinah untuk ngambil bekal lagi. Sehingga karena bekalnya hilang, ya akhirnya kelaparan. Tapi padahal mereka mampu, mereka punya duit. Sehingga begitu ketemu dengan si nenek ini, diberikan hadiah yang luar biasa. Yang tadinya nenek ini sangat miskin, para hadirin, kalau makan harus mengumpulkan biji kurma dari kotoran onta yang dibersihkan, sekarang jadi orang yang kaya raya, bahkan miliarder. Coba lihat, ini hikmahnya banyak, para hadirin. Allah niku kalau mau merubah nasib kita tidak butuh harian, para hadirin, apalagi mingguan, bulanan. Cukup dengan detik Allah langsung bisa merubah nasib kita. Yang tadinya kita tidak punya sawah bisa punya sawah berhektar-hektar. Yang tadinya kita tidak punya duit bisa punya duit yang banyak. Karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu atas segalanya. Nah, ini para hadirin salah satu kisah kedermawanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah ini, ayo kita tiru, para hadirin. Minimal lek kaula panjenengan boten saged seperti Nabi Muhammad yang menginfakkan seluruh hartanya, paling tidak jangan jadi orang yang pelit. Orang pelit itu dibenci Allah, dibenci manusia. Allah tidak suka sama orang yang pelit, manusia juga tidak suka sama orang yang pelit. Orang yang pelit pun tidak suka sama orang yang pelit. Gila badan? Piyambake pelit, tapi lek enten tiyang pelit dirasani, tidak sadar dia. Wah, tonggoku sing pelit secara umum, padahal ya dia pelit. Orang pelit itu tidak suka sama orang pelit, tapi tidak sadar kalau dirinya pelit. Jadi orang pelit tidak dicintai sama siapapun, sama Allah tidak dicintai, dibenci Allah, dibenci malaikat, dan Nabi Muhammad mengatakan ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ini kalau mau berbagi nunggu kaya? Tidak, para hadirin. Jangan. Sayyidina Ali, beliau mengatakan yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, jika Allah mudahkan urusan duniamu, kata Sayyidina Ali, fa'anfik minha, maka berinfaklah kalian, keluarkan harta kalian, keluarkan zakatnya. Oh, Anda ngelihat masjid sedang dibangun, keluarkan duitmu, sisihkan untuk bangun masjid. Oh, saat ini di Ngeluyu saya dengar gedung NU sedang dibangun, ayo keluarkan duitnya. Kalau siapapun yang infak ke sana, kemudian kok ada kiai yang ngajar di sana, ada yang hadir, orang yang tadinya ahli maksiat hadir di majelis tersebut, kemudian tobat, yang tidak pernah sholat jadi ahli sholat, yang tidak kenal Allah jadi kenal Allah, maka kita yang pernah infak di tempat itu akan mendapatkan pahalanya. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu punya duit, Allah paringi kepada kamu rezeki yang lancar, anfik, sedekahlah, infaklah kamu. Karena dengan infak di saat kamu kaya, hartamu tidak akan pernah habis. Buktinya tadi itu, satu kambing diganti sama Allah 4000 kambing. Itu menurut hitungan manusia, para hadirin. Allah niku, para hadirin, kalau membalas hambanya tidak mungkin sama dengan balasan hamba. Maksudnya ngeten,
nenek tadi menyembelih 1 ekor kambingnya, kemudian sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Ja'far dibalas dikasih hadiah 4.000 kambing. Itu balasan hitungan manusia. Tapi kalau hitungan Allah lebih daripada itu. Gara-gara si nenek ini punya 4.000 kambing, coba apakah ia 4.000 kambing hanya tetap di angka 4.000? Pasti akan lahir nanti kambing-kambing yang lainnya diternak, nggih. Dari 4.000 tambah 100, dari 4.000 punya anak jadi tambah 100 misalnya. Atau kalau per kambingnya punya anak 1 misalnya, atau anggap jantan betina, yang jantan 2.000, yang betina 2.000, lahir anak 1 setiap dari betinanya, berarti sekali lahir ada 2.000 kambing, berarti sudah 6.000. Itu hitungan Allah. Kemudian dari 4.000 dinarnya yang diberikan kepada nenek ini bisa dibelikan kebun. Misal kalau di zaman dulu kebun kurma, dari modal 4.000 menjadi ribuan dinar, lebih daripada 4.000. Itu gantinya Allah. Allah itu kalau ganti tidak nanggung-nanggung, para hadirin ya. Jadi boten pas, boten ya. Selalu lebih, tidak pernah Allah ganti kita dengan angka yang pas, itu tidak pernah, atau bahkan kurang, mustahil, itu tidak mungkin. Setiap kita sedekah pasti Allah gantinya lebih, dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu dalam keadaan dimudahkan rezekimu oleh Allah, berinfaklah, karena dengan kamu berinfak hartamu tidak akan pernah habis. Akan tapi jika kamu dalam keadaan sulit daripada rezeki, tak duit kecuali sedikit, apa kata Imam Ali? Fa'anfik minha, tetaplah berinfak. Kaya infak, miskin infak. Kalau kamu kaya berinfak, maka duitmu akan bertambah, duitmu akan semakin barokah. Kalau kamu miskin kemudian kamu berinfak, maka dalam waktu yang singkat Allah akan rubah tadinya kamu miskin menjadi kaya. Sehingga solusi bagi orang yang memiliki harta atau tidak memiliki harta sama, solusinya cuma satu, berinfak. Mau kaya mau miskin, berinfak, berbagi, insya Allah semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari para hadirin, sedikit kita tiru akhlak Nabi kita Muhammad, yaitu menjadi orang yang tidak pelit. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat pelit, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tutup dengan doa para hadirin. Sebelumnya ada sedikit pengumuman dan undangan. Nah, ini damel panjenengan sedoyo. Insyaallah di akhir bulan ini kami dengan teman-teman di Majelis Asy-Syifa akan mengadakan acara haul guru kami. Haul guru kami Abuya Alaib Hasan bin Ahmad Baharun, sekaligus milad Majelis Asy-Syifa yang kedua. Milad Majelis Asy-Syifa yang kedua yang insyaallah akan diadakan di tanggal 30 Oktober. Tanggal 5 Rabiul Tsani yang bertepatan dengan tanggal 30 Oktober bertempat di gedung pembangunan Majelis Asy-Syifa di Dusun Blimbing, Desa Anjeli, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung. Untuk umum yang insya Allah akan dihadiri oleh para ulama dan para habaib, diantaranya akan dihadiri oleh Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf dari Gresik, dan juga akan dihadiri oleh beliau Kiai Haji Muhsan Hamdani, Ketua atau Rais Suriah PCNU Tulungagung, dan juga akan dihadiri oleh Kiai Anang Muhsin dan beberapa para kiai dan para habaib. Monggo untuk umum dihadiri para hadirin. Saat ini kami dengan teman-teman rombongan ke sini, insyaallah nanti 30 Oktober panjenengan ingkang rombongan mereka nggih. Nah, insyaallah Allah paring rezeki lancar, sehat afiat, sakit berangkat mereka. Kita sama-sama mencari keberkahan dari para ulama, dari para habaib, dan dari haul guru kita Abuya Alaib Hasan bin Ahmad Baharun. Ya, beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah Dakwah yang sampai saat ini hasil daripada mujahadah beliau, hasil perjuangan beliau, terlahir para ulama-ulama yang luar biasa yang memiliki majelis-majelis yang dihadiri oleh ribuan orang, sehingga beliau mendapat gelar gurunya para guru. Maka insya Allah kita dengan menghauli beliau yang kemarin tanggal berapa itu, September kalau tidak salah ya, dihauli di Masjid Istiqlal Jakarta ya, Abuya Hasan, yang nanti insya Allah kita akan hauli di tanggal 30 ini. Kemarin 11 September kalau tidak salah dihauli ya, tanggalnya 11 September dihauli di Istiqlal, Masjid Istiqlal Jakarta, yang hadir 500.000 orang yang hadir para hadirin.
Kenapa yang hadir banyak seperti itu? Karena Allah yang nampakkan kalau beliau adalah kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ambil keberkahan daripada acara haul beliau. Semoga dengan kita hadir di acara haulnya Abuya Hasan Baharun, kita pulang membawa semua hajat kita insyaallah, okay? Yang sakit disembuhkan, yang sempit rezekinya dilapangkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin yang kedua, di bulan Maulid ini kami membuat program dengan niat untuk berkhidmah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program umrah bersama kami para hadirin yang kami buat, kami resmikan di bulan Maulid ini, yang insya Allah keberangkatannya nanti di bulan Maret tahun 2023 tanggal 1 Maret, dan kita akan berharap bisa mengejar malam nisfu Sya'ban di sana, karena itu bulan Sya'ban, sehingga kita bisa mengejar malam Sya'ban di Mekah atau di Madinah nanti. Tapi para hadirin yang istimewa dari program ini, kami tidak ngambil untung, kami hanya membantu dan memfasilitasi saja. Dan ini sudah yang kedua kalinya yang akan kami lakukan. Yang pertama di tahun 2020 kemarin, kami berangkat dengan beberapa jamaah, 44 jamaah ya, dari Tulung Agung ya. Itu kami tidak mengambil keuntungan. Kami tidak mengambil keuntungan, dan dengan tujuan ingin membantu siapapun yang rindu akan Baitullah, rindu berziarah ke makam Nabi dengan biaya yang murah, tapi bisa menikmati umroh dengan fasilitas yang mewah insyaallah. Nah, ini pun juga kami lakukan lagi dan kami buat lagi para hadirin di bulan ini ya. Insyaallah keberangkatannya nanti di bulan Maret. Program umroh 13 hari, umroh 13 hari dengan harga 26 juta. 26 juta. Coba jenengan lihat ya. Biasanya pun umroh 13 hari ini ku berapa juta biasanya? 30 juta sampai 33 juta. Kemarin ada satu kiai di majelis bisiki saya, "Bib, kok murah sekali," katanya ya. "Kok murah sekali?" Saya bilang, "Tidak ngambil untung kiai, kita tidak ngambil untung, non profit, tidak ada keuntungan, tapi fasilitasnya tetap seperti sempurna seperti travel umrah pada umumnya para hadirin." Dan lebih istimewanya lagi, program kita ini dengan harga 26 kita bisa umrah 13 hari, hotelnya dekat dengan Masjidil Haram. Hotelnya dekat dengan Masjidil Haram, tidak jauh dari pintu masjid, mungkin sekitar 50 sampai 80 meter. Kalau panjenengan lihat gambar Masjidil Haram, ada Grand Tower Zamzam ya. Jam tower itu yang tinggi. Nah, ini di sampingnya ya. Di samping kanannya Tower Zamzam ya. Namanya Jauharat Ar-Rasyid atau apa, saya lupa nama hotelnya. Itu kira-kira 80 atau 50 meter dari pintu Masjidil Haram. Sehingga walaupun kita umrah dengan biaya yang murah, tapi umrahnya bukan murahan insyaallah. Nah, ini monggo para hadirin, perlengkapannya sempurna seperti biasanya pada umumnya umrah. Dari koper, tas tentengnya, nanti kemudian ada bantal, ada salnya, kemudian ada seragam, yang laki-laki dapat kain ihram, dapat batiknya juga, semuanya dapat ya. Semuanya dapat 26 juta ini. Yang tidak masuk hanya pengurusan paspor ya. Jadi paspor nanti kita mengeluarkan biaya sendiri, kalau tidak salah 300 atau 400 ribuan. Kemudian vaksin meningitis ya. Vaksin meningitis itu kalau zaman dulu berapa? 100, 250, 300 yang meningitis ya. Vaksin meningitis kira-kira 250 sampai 300-an ya. Dan itu kita cari sendiri, artinya kita bantu nanti. Kita akan bikin rombongan, kita sama-sama berangkat vaksin. Biasanya vaksinnya di Malang biasanya. Nanti kalau memang di Nganjuk ada ya vaksin lagi yang di Nganjuk. Vaksin meningitis termasuk syarat untuk masuk ke negara Saudi Arabia. Nah, monggo para hadirin yang mungkin rindu Baitullah, mungkin punya saudara juga ingin umrah, maka coba disampaikan program ini sangat terbatas para hadirin ya. Sangat terbatas. Kemarin beberapa 12 hari yang lalu kalau tidak salah dibuka program ini ya, baru disiarkan. Teman-teman musyawarah dengan kami di Surabaya ya. Setelah ziarah di makam Habib Syekh Bata Putih, kita musyawarah, pulang beliau Pak Haji Mursodo sudah mendapatkan rombongan kira-kira 30 orang. Cuman
Satu hari sudah terkumpul 30 orang. Nah, ini sudah mulai banyak yang ngomong mau ikut, cuman belum dicatat namanya. Nah, monggo para hadirin, ini terbatas sekali karena kami tidak akan buka yang terlalu banyak karena kami niat ingin membantu. Sehingga semua yang akan berjuang, yang akan melayani panjenengan semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada gaji untuk mereka, tidak ada keuntungan untuk kita. Semuanya 26 juta itu keberangkatan dari Tulung Agung sudah dihitung semuanya. Bisnya, kemudian makannya, nanti untuk manasiknya semuanya sudah dihitung. Berangkat dari Surabaya, Jeddah, Surabaya tidak pakai transit. Pesawatnya Lion Air. Nah, monggo yang ingin ikut, insya Allah kita berangkat tanggal 1 Maret. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Semoga yang hadir semuanya bisa umrah bareng insya Allah. Oke. Keluarganya juga bisa berangkat umrah ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang para hadirin kita tutup dengan doa. Ada undangan di mana? Di masjid apa? Masjid Nur Rahmah kapan? Di Masjid Nur Rahmah Mangundikaran malam Jumat besok ini. Malam Jumat besok. Malam Jumat besok ini di Masjid Nur Rahmah Mangundikaran. Ya, untuk bulan Maulid sementara dimajukan. Ya. Sementara dimajukan karena di hari Jumat malam Sabtunya di tempatnya Yai Hudori. Di mana? Berbek. Desanya di Desa Beduk Berbek. Jadi karena di Beduk malam Jumat ada acara, sehingga tukeran dengan yang di Mangundikaran. Mangundikaran maju, kemudian di Beduknya nanti hari Jumat malam Sabtu. Jadi malam Jumat di Mangundikaran di Masjid Nur Rahmah, Jumat malam Sabtunya di Beduk Berbek. Monggo dihadiri para hadirin untuk umum muslimin muslimat. Diajak semuanya keluarga, kita nikmati bulan Maulid dengan kita banyak-banyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa'fu anna waghfir lana warhamna wa ala ta'atika inna wa an babika fala tadrudna wa akhtim bis salihati a'malana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Engkau yang memudahkan kami untuk bisa berkumpul di hari yang mulia ini ya Rabb, bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, maka kumpulkan kami kelak di akhirat bersama Sayyidina Muhammad, di padang mahsyar bersama Sayyidina Muhammad, di siratal mustaqim dituntun oleh Sayyidina Muhammad, dan masuk surga bersama Sayyidina Muhammad, minum dari telaga Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, di hari yang mulia ini, jika Kau dapati kami berlumuran dosa, maka ampunilah dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, dan berilah kami kesempatan untuk bertobat kepadamu ya Allah, dan jadikan tobat kami taubatan nasuha, tobat yang sungguhnya ya Allah, tobat yang kami berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa kami lagi ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa kedua orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, dan semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, berkahi sisa umur kami ya Rabb, berkahi istri kami ya Rabb, berkahi anak-anak kami ya Allah, berkahi majlis kami ya Allah, berkahi siapapun yang berjuang di majlis ini ya Allah. Dan ya Allah, siapapun yang memperjuangkan majlis ini, yang hadir di majlis ini, yang mendoakan majlis ini ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Rabb, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan mudahkan segala urusan mereka. Dan ya Allah, siapapun yang berjuang bersama kami ya Allah, yang selalu mendampingi kami ya Allah, berikan kepada mereka kesehatan ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat wal afiah, lancarkan rizkinya, kabulkan dan berikan kepada mereka semuanya keturunan yang soleh dan soleha ila yaumil qiyamah. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami kemudahan ya Rabb untuk istiqamah membaca salawat kepada kasihmu Nabi Muhammad, dan tanamkan dalam hati kami kekuatan iman, kekuatan akidah ahli sunnah wal jamaah ya Allah, dan jauhkan kami daripada akidah-akidah yang sesat ya Allah, yang menjauhkan kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada di antara mereka ya Allah, saudara-saudari kami yang saat ini tersesat dalam hal akidahnya ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kepada mereka hidayah ya Allah, sehingga mereka bisa kembali memeluk akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan untuk beribadah kepadamu ya Rabb.
dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Dan kami yang berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, kami semuanya punya hajat ya Allah. Hajat kami berbeda-beda ya Allah. Maka dengan berkah hari yang mulia, hari kelahiran Sayyidina Muhammad, berkahnya Sayyidina Muhammad, hajat yang saat ini kami hadirkan dalam hati kami masing-masing ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Rabb. Hajat yang itu kabulkan ya Allah. Hajat yang itu kabulkan ya Allah. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan kepada mereka ya Allah. Yang belum kau berikan jodoh, berikan kepada mereka jodoh yang soleh solehah ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan untuk bisa selalu duduk bersama para ulama, berjuang bersama para ulama, dan melihat wajah para ulama ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Rabb, mudahkan kami semua yang hadir di majlis ini untuk ziarah Makkah dan Madinah. Kami rindu mencium hajar aswadmu ya Allah, rindu berdoa di multazammu ya Allah, rindu sujud di hijr Ismailmu ya Allah, rindu untuk bermunajat di raudhah kasihmu Nabi Muhammad, mengucapkan salam langsung di hadapan Sayyidina Muhammad, salat di masjid Sayyidina Muhammad, ziarah ke makam Baqi dan Ma'la ya Allah, makam sahabat dan keluarga Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu panjangkan umur kami, dan setelah kau panjangkan umur kami ya Allah, kelak di saat kau hendak cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, mati di saat hati kami ya Allah penuh dengan cinta kepadamu dan cinta kepada kasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumaridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para jamaah sedaya mengaten menggah mauidhah hasanah hingga sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Al Habib Hasan B alika sebab mugi-mugi punapa ingkang dipun aturaken dalam rangka Maulidul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing siang menika saged beto manfaat barokah dunya ugi akhirat, amin ya rabbal alamin. Sawibaripun adicara wonten ing wekdal menika panjenengan sedaya kawula suwun inggih menika ramah tamah. Dumateng para jamaah sedaya mekaten menggah adicara saking kawula minangka pranata adicara nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Mbok bilih kawula matur awal hingga akhir wonten saat menika wonten khilafipun nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Saking kula cukapi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي